Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang husnudzon, roja, dan taubat. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian husnudzon secara bahasa. Nah, secara bahasa husnudzon berasal dari kata bahasa Arab hus yang artinya baik dan aldzon yang artinya prasangka. Dan jika digabungkan yang artinya berprasangka baik. Jadi husnudzon itu berprasangka baik. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya husnudzon secara terminologi. Nah, husnudzon secara terminologi adalah berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi, husnudzon ini hanya diberikan kepada manusia saja. Kita lanjut ke bentuk dari husnudzon. Nah, bentuk-bentuk husnudzon ini ada 3. Yang pertama ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbaik sangka kepada Allah dan selalu berpikir positif terhadap rencana Allah dan apa yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Seperti ketika kita diberikan musibah, nah kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Mungkin ini ada makna tersendiri yang diselipkan di musibah tersebut. Yang kedua ada husnudzon terhadap diri sendiri, yaitu melalui sikap dan perilaku kita sebagai orang yang beriman. Jadi kita harus menghargai segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, seperti misalnya kita diberi tubuh yang normal. Kadang kan ada orang yang dikasih tubuh yang kurang utuh atau kurang normal seperti kita, misalnya tangannya nggak ada. Nah, itu kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah dan selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga ada husnudzon kepada sesama manusia, artinya kita harus selalu berbaik sangka kepada setiap manusia atau misalnya teman kita. Baik, dari kedua slide tersebut bisa difahami makna dari husnudzon sendiri itu apa? Baik, sekarang saya akan menampilkan sebuah film tentang husnudzon. Tolong disimak baik-baik video ini dan nanti ambil makna dari video yang kalian tonton. Nilai-nilai positif bersikap husnudzon. Nilai-nilai positif ada 6. Yang pertama ada senantiasa tulus dan mensyukuri setiap nikmat yang diberikan. Kemudian senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Ketiga, menunjukkan rasa iba terhadap orang yang kesusahan atau mendapatkan musibah. Keempat, sabar serta berintrospeksi diri. Kelima, beribadah, beramal soleh, dan tetap berdoa. Dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah dan menerima cobaan dengan ikhlas. Sekarang kita menuju materi selanjutnya, yaitu roja. Pengertian roja berasal dari kata roja yarju rojaan, yang berarti mengharap dan pengharapan. Disimak baik-baik, mengharap dan pengharapan.
Roja di sini adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Nah, menginginkan apa? Menginginkan kebahagiaan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ihsan, dan kebaikan dunia akhirat. Nah, ketika kita mengharapkan sesuatu, harapan yang kita nantikan itu harus disertai dengan ikhtiar, doa, dan juga tawakal. Karena harapan yang tidak disertai dengan usaha dan doa dapat menjadikan seseorang menghayal atau berangan-angan semata. Kalau bahasa gaulnya biasanya halu. Ciri-ciri orang yang bersikap roja. Di sini ada 3. Yang pertama ada mukanya enak dilihat, serta tutur katanya juga enak didengar. Kemudian orang yang bersikap roja itu adalah orang yang optimis. Dan yang ketiga adalah dinamis. Dinamis itu merupakan sikap untuk terus berkembang. Nah, berikut cara membiasakan perilaku roja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Di sini agama Islam semua ya. Kemudian yang kedua ada tumpahkan segala keluh kesah dan permintaan hanya kepada Allah semata. Jadi kalau misalnya kita punya keluh kesah, itu kita berkeluh kesah hanya kepada Allah, jangan kepada jin, setan, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan semua permohonan kita. Yang keempat, pantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang diminta, yaitu dengan usaha yang maksimal. Dan yang terakhir, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang berhak menentukan hasil dari ikhtiar kita. Yang selanjutnya ada hikmah perilaku roja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap roja merupakan sikap optimisme total. Jadi kalau kita memiliki sikap roja, kita akan menjadi orang yang optimis total. Kemudian menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Kemudian membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah dan tidak berputus asa. Kemudian membuat seseorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut kepada siapapun. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diterimanya. Jadi itu adalah hikmah-hikmah dari roja. Bisa difahami? Baik, kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang taubat. Pengertian taubat di sini menurut etimologi, taubat berasal dari kata kerja taba yatubu, yaitu rujukan atau kembali. Sedangkan menurut terminologi, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan sikap dan perbuatan dosa disertai dengan penyesalan dan bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian bentuk-bentuk taubat. Bentuk-bentuk taubat ada 3. Yang pertama ada taubat awam, yang artinya taubat manusia umum. Di sini orang yang bertaubat sudah melakukan suatu kesalahan dan orang yang bertaubat tersebut telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang kedua di sini ada taubat khawas, yang artinya taubat orang-orang khusus. Di sini orang yang taubat khawas adalah orang yang keimanannya telah meningkat pada tingkatan ma'rifat kepada Allah. Orang dengan taubat khawas, ia akan merasa malu akan perbuatan dosanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang menyesal dan menangis karena melanggar larangan Allah memakan buah khuldi. Taubat yang ketiga adalah taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Di sini taubat nasuha adalah taubat yang paling tinggi nilainya. Kemudian nilai-nilai positif dari bertaubat. Yang pertama ada mengetahui dan menyadari
kesalahan yang telah diperbuatnya, karena tidak mungkin ia melakukan tobat jika tidak mengetahui kesalahannya. Yang kedua, menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga akan selalu meminta maaf kepada setiap orang dan saling mendoakan agar Allah mengampuni dosa masing-masing yang telah diperbuatnya. Kemudian senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah sesering mungkin, terutama di akhir-akhir malam. Kemudian menutupi kesalahan masa lalu dan memperbaiki serta gemar beramal soleh. Kemudian tobat akan menjadi hamba memiliki sifat wara', zuhud, dan menjauh dari sifat tamak. Dan yang terakhir, diberikan banyak kenikmatan karena selalu memohon ampun atau beristighfar. Dan istighfar ini bukan hanya mengucapkan astagfirullah, tetapi harus disertai dengan menundukkan jiwa dengan sungguh-sungguh dan berharap akan memperoleh ampunan. Yang terakhir, membiasakan perilaku tobat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bertobat akan tampak dalam sikap dan perilakunya. Yang pertama ada selalu beristighfar, kemudian tidak pernah sekalipun melewatkan berdoa, gemar melakukan amal soleh, baik berkaitan langsung dengan Allah maupun berkaitan dengan kemaslahatan manusia, kemudian menahan lidahnya dari sesuatu yang tidak berguna, apalagi yang menyinggung atau menyakiti orang lain, meninggalkan kawan-kawan yang jahat dan tidak lagi bergaul dengan mereka, seperti teman-teman yang menuntun kita ke arah negatif. Nah, itu harus dijauhi. Dan yang terakhir, di dalam hati tidak terdapat dengki dan permusuhan sesama manusia. Jadi kalau misalnya ada temannya yang bersalah, kita harus memaafkan dan sebaliknya. Itu tadi materi tentang husnudzon, roja, dan tobat yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kalian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mari ada yang ngajak kanding nih. Siapa kanding? Mak dulu orang tinggi-tinggi itu orang. Lokasinya mana? Yang menang anda tuh, yang menang tuh. Menang ya. Mana yang kau bilang jago balap tu? Minta kau ajak? Aman tu. Ntar lagi datang dia. Okey. Datang dia tu. Datang. Oh, datang dia. Dah, yuk. Yuk. Sampai sama si motor pun bagus mana? Ah, kau ambil ni. Ambil. Ambil. Motor baru tak bos. Nak dengarnya. Salah ni.
Kayak gua. Gitu. Nak makan pula lu ni. Ada ni. Oh, Pak. Iblah. Hilang duitku. Ini. Yuk, main lagi. Ayo. Cepat. Siapkan terus. Ulang ya. Boleh, suka ya. Ulang dulu. Ada telah ya. Balik dulu ah. Ya. Kami. Ada. Mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, kerjakanlah, perintahkanlah, suruhlah yang ma'ruf dan laranglah yang mungkar. Kita ini umat Islam. Kita berjudi, balap-balapan, mabuk, itu dilarang dalam agama Islam. Itu haram. Jadi kita harus meningkatkan takwa, iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ingat itu. Yang pernah lakukan itu.
Widih. Oke, nama.